Tafsir Al-Azhar Quran Surat Al-Maidah ayat 98. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'lamu annallaha syadidul iqabi wa annallaha ghafurur rahim. Ketahuilah olehmu bahwasanya Allah adalah sangat pedih siksanya, dan sesungguhnya Allah pun sangat pengampun lagi penyayang. Setelah Allah memberikan petunjuk tentang peraturan terbaru berburu, tentang larangan berburu ketika ihram dan di tanah haram, setelah ditunjukkan halalnya buruan laut, setelah membicarakan kedudukan Ka'bah sebagai pusat sokongan bagi manusia di dalam mengerjakan ibadah haji, maka di penutupnya Allah berfirman tentang kekuasaannya yang meliputi seluruh langit dan bumi. Apabila telah sampai di sana, niscaya manusia yang berpikir akan insaf bahwasanya dia, makhluk yang kecil ini, hendaklah tunduk taat kepada Allah karena di dalam keadaannya yang kecil itu, dia telah diberi karunia yang amat tinggi oleh Allah, yaitu akal untuk berpikir. Dengan akalnya, dapatlah dia memilih yang baik dan menjauhi yang buruk. Dengan akalnya, dia dapat menerima dan menampung segala perintah Allah, suruhan dan larangan bagi manfaat dan kebahagiaan dirinya sendiri. Bahwa hidup di dunia ini bukanlah semata-mata untuk makan, tidur, beristri, dan mati. Namun hidup itu mempunyai nilai-nilai yang dapat memuncak tinggi mendekati Allah, atau kalau lengah dapat runtuh ke bawah, lebih hina dari binatang. Sebab akal itu sendiri masih terus ada pada manusia yang akan selalu menyanggah keruntuhannya itu. Oleh sebab itu, datanglah lanjutan firman Allah. Ketahuilah olehmu bahwasanya Allah adalah sangat pedih siksanya, dan sesungguhnya Allah pun sangat pengampun lagi penyayang. Oleh sebab itu, jagalah kemanusiaanmu dan peliharalah kemurnian akal dan budimu. Engkau hanya satu makhluk kecil saja di antara alam raya yang besar ini. Alam penuh dengan peraturan Allah, dengan sunatullah. Kalau engkau langgar peraturan yang telah ditentukan Allah, engkau pasti jatuh. Azab Allah pasti datang, dan azab itu sangat pedih, tidak tertanggungkan. Engkau manusia, engkau bukan batu yang bergolek-golek di pinggir jalan, tetapi engkau mempunyai tenaga untuk hidup, mempunyai dinamika. Engkau sendiri merasakan itu. Engkau hidup selalu di dalam perjuangan dan cita-cita yang mulia dan murni. Hendak naik ke derajat yang paling tinggi. Berjuang dengan hawa nafsu angkara murka. Syahwat yang kadang-kadang tidak terkendalikan. Kalau tuntunan ilahi tidak engkau turuti, janganlah menyesal jika azab yang pedih itu datang. Namun di samping hukumnya yang harus dan azabnya yang pedih, Allah pun pengampun dan penyayang, yaitu kepada orang yang selalu berusaha memperbaiki diri, meninggikan mutu diri, membersihkan dan menyucikan batin, membuang perangai tercela, menggantinya dengan perangai yang terpuji, beriman dan beramal soleh. Meskipun tadinya pernah bersalah atau merasa kesalahan-kesalahan tidak dapat dikikis habis dari diri karena rangsangan-rangsangan nafsu. Asal engkau berjuang melawannya, mengimbangi kesalahan yang sedikit dengan kebajikan yang banyak, Allah dapat memberimu ampun. Allah dapat menutupi cacat yang sedikit dengan kebajikan yang banyak. Sudah nyata bahwa tidak seorang pun manusia yang sunyi daripada khilaf dan alfa. Namun dia diberi ampun dan disayangi juga oleh Allah, karena ternyata dia selalu berusaha menegakkan kebajikan. Selama kita hidup, apabila jika kita telah mengakui bahwa kita orang yang beriman,
Hendaklah kita ditanamkan benar-benar ayat ini dalam hati kita. Azab Allah sangat pedih. Oleh sebab itu, berusahalah kita mengelakkan diri sedapat kita dari dorongan kesalahan. Dan Allah pengampun dan penyayang. Kemudian berusahalah mengisi hidup kita dengan sebanyak-banyak kebajikan. Semoga di padang mahsyar esok ketika ditimbang, yang baik jugalah hendaknya yang paling lebih berat daripada yang jahat.